Halo sahabat YouTube semua, selamat jumpa kembali di channel Boril Tempel. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang tutorial cara mengatasi jarum mesin boril ini yang membuka saat dioperasikan. Nah, jika sahabat semuanya mengalami ya di mesin boril sahabat semuanya ini ya, jarum ini walaupun tuasnya itu tidak disenggol ataupun tidak dibuka ya, yang ada di lutut ini, yang posisinya ada di lutut ini ya, tidak dibuka seperti ini. Tetapi saat menjalankan mesin boril ini, mesin ini membuka dengan sendirinya. Nah, ini ada beberapa faktor sahabat ya, kemungkinan mesin boril ini bisa mengalami jarumnya ini membuka sendiri. Lalu apa dampaknya di mesin boril ini? Nah, ini sahabat ya, jadi jika mesin sahabat semuanya saat dioperasikan ini jarumnya membuka sendiri ini, saat sahabat semuanya membuat seratan-seratan bunga, ataupun ini yang sangat sensitif sekali itu saat sahabat semuanya membuat sebuah logo ataupun tulisan, ini tidak akan bisa dipergunakan dengan jarum mesin boril ini yang membuka sendiri. Nah, ini nanti jika seandainya ingin membuat huruf-huruf kecil ataupun membuat serat-serat yang menjalankan mesin ini tanpa bukaan, maka ini hasilnya akan membuka dan ini akan jelek hasilnya sahabat ya. Nah, ini penting sekali sahabat semuanya yang masih pemula ataupun awam dalam memahami ataupun menyetel mesin boril yang jarumnya membuka ini. Langsung saja sahabat ya, di sini ada beberapa faktor sahabat ya. Jadi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan gitu sebelum kita masuk ke dalam tahap intinya. Yang pertama sahabat ya, jadi sahabat semuanya jangan mengotak-atik dulu yang lainnya sahabat ya. Baik sahabat semuanya, di sini saya akan coba menjalankan mesin boril ini. Saya akan hidupkan dulu mesin boril ini sahabat ya. Nah, perhatikan sahabat ya, ini mesin boril ini punya saya ini membuka seperti ini. Tuh, padahal ini tuasnya ini tidak disenggol ya sahabat ya. Nah, membuka seperti ini ya. Oh, membuka seperti ini. Oh, sahabat ya, jadi membuka seperti ini. Jadi ini kalau untuk membuat logo-logo tulisan kecil-kecil ataupun membuat serat-serat bunga ini jelek sahabat ya hasilnya. Jadi tidak maksimal gitu sahabat ya. Nah, seperti ini. Ini tidak saya buka ini sahabat ya, senggolannya. Nah, untuk cara mengatasinya ini sahabat ya, agar jarumnya ini tidak membuka seperti ini, saya akan menjilat. Saya di sini akan memberikan 3 cara saja sahabat ya untuk cara mengatasinya. Siapa tahu ini ya di antara ketiga salah satunya ini bisa diatasi di mesin sahabat semuanya. Yang pertama sahabat ya, pastikan dulu sahabat ya, ini jarum ataupun mesin ini tidak goblak ya, halu-halunya ini ataupun di bagian pencapitnya di sini sahabat nih. Saya buka ininya ya. Nah, saya buka di bagian ininya ya, nih sahabat ya. Nah, di bagian ini sahabat ya nih. Jadi ini jangan sampai goblak ke depan. Nah, di bagian ini sahabat ya nih. Penuas ini juga sahabat ya, ini jangan terlalu kendur ya sahabat ya, jangan terlalu kendur bautnya ini, dan juga jangan terlalu kencang. Jika terlalu kencang nanti ini saat disenggol tuasnya seperti ini membaliknya itu akan lebih sulit. Nah, seperti ini gitu. Jadi ini jangan terlalu kencang. Disetel dulu di bagian ininya dengan cara membuka bagian tutup samping ini. Nah, seperti ini sahabat ya. Nah, jadi buka aja baut ini sahabat ya, nih. Nah, seperti ini sahabat ya. Saya pasang lagi nih. Tar sahabat ya. Saya akan pasang lagi ini di sini. Nah, di sini kan ada baut sahabat ya. Nah, baut ini dikendurkan sahabat ya. Ini baut ini dikendurkan seperti ini, dibuka ya. Nah, lalu untuk cara mengencangkannya, ini yang di bagian depan ini, baut yang di bagian depan ini ditekan sahabat ya. Nah, baut yang ini sahabat ya, ini kan kalau dicopot seperti ini kan bisa sahabat ya tuh. Nah, seperti ini ya, tuh bisa dicopot. Ini dimasukkan, dan ini baut yang di samping ini dikencangkan dengan cara menekan ini. Nah, ini berpengaruh juga sahabat ya, mesin ini jarumnya bisa membuka seperti ini. Tuh, pastikan ini tidak terlalu kencang ya, ininya ya, menekannya sedang saja gitu sahabat ya. Jadi jangan sampai seret begitu. Nah, digoyangkan seperti ini sahabat ya, tuh ini kan nggak goyang ya, supaya dia bisa bergeser ke kanan dan ke kiri saja sahabat ya. Nah, ini kalau ke kanan dan ke kiri ini nggak ngaruh ya, yang penting jangan ke depan begitu. Dan ini juga ngaruhnya nanti akan loncat dan ompong jika terlalu kendur begitu sahabat ya. Nah, kencangkan saja baut ininya.
Nah seperti ini. Dan selanjutnya sahabat ya, jika bautnya ini sudah dikencangkan, kita tes dulu mesin boril ini apakah masih membuka apa enggak sahabat ya. Nah ini masih membuka sahabat ya, gitu, masih membuka nih seperti ini. Walaupun memang sedikit ada perubahan sahabat ya setelah ininya di setel. Oh ada perubahan, tapi ini masih membuka ya sahabat tuh. Masih belum bisa menjalankan benang seperti di mesin jahit itu ya, benang satu ini gitu. Ini udah ada perubahan, cuman masih belum normal 100% sahabat ya. Di sini udah ada perubahannya sedikit saja nih. Saya coba lagi ya, coba sahabat ya. Oh. Masih membuka ya sahabat ya. Nah jika tahap pertama ini masih ya, jarum boril ini masih membuka, kita ke tahap yang kedua sahabat ya. Nah untuk tahap yang kedua ini sahabat ya, silakan sahabat semuanya periksa di bagian bawah kolong mesin sahabat ya, di bagian tuasnya ini. Nah di bagian tuas ini sahabat ya, kita lihat di bagian bawah mesinnya sahabat ya. Nah jadi ini sahabat ya, di bagian bawahnya mesin ini ataupun di tuasnya ini kan sahabat ya, ini ada yang penopang untuk bagian ke atas. Nah seperti ini ya tuh. Nah ini sahabat ya, bisa jadi ini sahabat ya, sahabat semuanya menyetel ini ya, menyetel tuasnya tadinya gitu ya, terlalu ini naik ke atas ininya menyetelnya, ataupun dalam tatakan mesin ini tidak diganjal sehingga mesin boril ini turun dan menekan ke sini sahabat ya nih. Nah untuk cara mengatasinya, nah ini kan ada baut sahabat ya nih, di ujung sini nih ada baut nih, di tuas ini nih ya, di tuas ini ada baut. Dan ini bisa dinaik diturunkan setelah mengendurkan baut ini. Seperti ini sahabat ya. Silakan dibuka saja dengan kunci pas ataupun kunci Inggris. Di sini saya akan menggunakan kunci Inggris. Nah, ini udah kendur dan ini bisa dinaik turunkan sahabat tuh. Seperti ini sahabat ya. Nah, seperti ini. Dan ini sahabat ya, kalau terlalu mentok ke atas, ini secara otomatis sudah membuka berarti mesin ini. Begitu sahabat ya. Bisa jadi terjadi ini sahabat ya. Bisa saja ini terjadi seperti ini. Nah selanjutnya bagaimana untuk cara menyetel ininya sahabat ya. Menyetel supaya ini presisi. Ini jangan sampai menyentuh ke besi yang atas ini sahabat ya. Ini kan ada besi tuh yang untuk ke atasnya nih. Tuh. Ya. Ini jangan sampai menyentuh ke sini gitu sahabat ya. Nah seperti ini. Jadi dipasin aja. Nah seperti ini ya. Tuh dipasin seperti ini. Jadi menyentuh sedikit saja sahabat ya. Jadi tidak akan ada berpengaruh. Selanjutnya dikencangkan lagi baut ininya. Tuh. Nah seperti ini sahabat ya. Jika sudah dikencangkan bautnya seperti ini, dan kita tes lagi sahabat ya, apakah masih membuka apa enggak ini mesin boril ini ya, jarumnya ini. Nah ini masih membuka sahabat ya. Jadi ini masih membuka sedikit lagi aja sahabat ya. Ini bisa tuh masih membuka ya, ini masih membuka seperti ini. Jadi ini belum betul. Nah jika di tahap yang kedua ini juga masih jarum ini membuka seperti ini. Nah sekarang kita ke tahap yang ketiga sahabat ya. Tahap yang ketiga ini adalah bukan tahap yang terakhir sahabat ya, masih banyak faktor-faktor yang lainnya begitu sahabat ya. Dari menganjal mesin ini gitu sahabat ya, terus dari bagian per, bagian dalam gitu sahabat ya. Mungkin nanti videonya saya buatin. Nah ini untuk dasar-dasar saja, untuk bagi pemula saja sahabat ya. Jika mesin sahabat semuanya ini jarumnya masih membuka, dan ini masih membuka sahabat ya, tanpa disenggol ini jarumnya masih membuka. Jadi ini belum bagus sahabat ya, jalannya ini masih membuka, masih geol-geol gini sahabat ya, masih menggeol-geol seperti ini. Nah sekarang kita tahap yang ketiga sahabat ya, gitu, bagian sini sudah, bagian tuasnya juga sudah, dan bagian yang ketiga sekarang sahabat ya. Nah untuk bagian yang tahap ketiga ini sahabat ya, sahabat semuanya coba dibuka ini sahabat ya, penutup dari ini. Jika dalam sebuah ini posisinya buka ya, jangan sampai pasang walaupun posisinya dibuka. Ini saya bedanya. Walaupun ini memang bukan terakhir sebenarnya namanya. Cuma saya akan jelaskan untuk memulai saya yang melakukan saja ya. Jika di sini saya buka dulu ya, bagian mesin dalam ini bagian bawah saja. Ini bagian bawah saja seperti ini. Bisa seperti ini. Nah, sudah terbuka sahabat ya nih. Di sini saya menggunakan lampu ini sahabat ya, lampu tambahan supaya lebih terang. Jadi di sini terdapat baut sahabat ya. Di sini sudah hilang baut punya saya ini satu bagian sini ya, bagian bawahnya. Nah, ini udah hilang. Dan di sini untuk bagian ini sahabat ya, coba sahabat atur ini ya. Di sini kan bisa diputar nih bautnya ini. Nah, seperti ini tuh ya. Ini bisa jadi kendur sahabat ya, bisa jadi kencang. Nah, bisa dimaju mundurkan ini untuk bagian setelannya sambil menjalankan ini mesin sahabat ya, dites begitu sahabat ya. Coba di sini saya akan coba setel seperti ini. Saya akan polkan ini ya sahabat ya, seperti ini saya kencangkan. Nah,
dalam keadaan full seperti ini sahabat ya, nih ya, sudah menekan. Nah, di sinilah kuncinya ini. Untuk buka tutup ini di sini sahabat ya, kuncinya. Nah, bukaan jarum ini di sini. Kita perhatikan sahabat ya, kita lihat ini hasilnya. Nih. Saat saya buka seperti ini sahabat ya, lihat bagian halu-halu ini ya, bagian halu-halu jarum ini, lihat membuka ini sahabat ya, tuh maka di sini membuka sahabat tuh ya, bergoyang. Nah seperti ini tuh. Nah jadi ini sangat berpengaruh sekali. Nah selanjutnya kita tes sahabat ya, kita tes apakah ini masih membuka apa enggak sahabat ya. Kita jalankan mesinnya. Nah ini sahabat ya, jadi berhasil nih sahabat ya. Nah jadi ini sekarang mesin boril ini sudah tidak membuka lagi tuh sahabat ya hasilnya. Jadi kalau dijalankan dengan jarum mesin satu ini bisa deh sahabat ya, tidak membuka seperti tadi ini tuh sahabat ya. Nah tinggal disetel-setel aja sahabat ya, yang tadi itu di bagian belakangnya itu tadi sahabat ya tuh. Jadi ini mesin sudah normal lagi untuk jalan jarumnya ini ya, sudah tidak membuka seperti tadi ini sahabat ya, nih kan besar-besar nih membuka, dan ini sudah menjadi serat-seratan kecil seperti ini gitu sahabat ya. Sorry sahabat ya, ini kotor dikarenakan saya megang banyak oli ya di sini, jadi bahannya ini kotor gitu. Jadi ini cara untuk mengatasi seperti ini sahabat ya. Nah jadi seperti itu sahabat ya untuk cara mengatasinya. Yang pertama adalah dengan mengencangkan baut ini ataupun mengontrol bagian baut ini, yang kedua di bagian tuasnya, dan yang ketiga itu di bagian depan mesin ini gitu sahabat ya. Untuk cara mengatasi jarum mesin boril ini yang membuka sendiri begitu sahabat ya. Ini udah hasilnya udah cantik sahabat ya. Nah seperti itu aja sahabat ya. Dan di sini saya akan tes, coba akan membuat sebuah bordilan daun ya di sini. Saat kita membuat serat-serat daun ini, keadaan mesin boril ini jarumnya membuka, maka akan jelek sahabat ya. Tapi jika sudah normal kembali, ini hasilnya akan bagus. Oh, jadi udah bagus hasilnya sahabat ya, tuh seperti ini. Baik sahabat semuanya ya, itulah cara mengatasi jarum mesin boril yang membuka sendiri. Cara mengatasinya mudah banget dengan 3 cara itu tadi sahabat ya. Dari baut sampai ke tuas di bagian lutut ini sahabat ya, bautnya dibuka dan disetel ulang, dan juga di bagian depan mesin boril ini. Caranya mudah banget khusus untuk pemula ini begitu sahabat ya. Walaupun ini memang ketiga ini tidak menjadi dasar ataupun tidak menjadi patokan sahabat ya, tidak menjadi patokan bisa mengatasi mesin boril ini seandainya membuka jarumnya ini begitu sahabat. Masih banyak lagi sahabat ya faktor-faktor yang lainnya, mungkin nanti videonya saya buatin sahabat ya untuk kelanjutannya. Jika mesin sahabat semuanya dengan 3 cara ini tidak bisa diselesaikan ataupun tidak bisa diatasi. Baik sahabat semuanya ya, segini saja ya tutorialnya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat. Selamat jumpa kembali di video saya selanjutnya sahabat ya.